Kak Ling memang tidak diragukan lagi. Coba lihat dirimu, sudah meninggalkan pabrik garmen bertahun-tahun lamanya, tapi keterampilanmu masih tetap luar biasa. Benar sekali, keterampilan seperti ini sudah bisa membuka layanan pesanan pribadi. Tentu saja, ikut serta dalam pameran busana Paris pun bisa. Lihatlah Cheongsam ini, sangat cantik. Wanita ini sudah berumur, tapi masih saja bersikap genit. Yang satunya lagi lebih rendah, menjual pakaian seperti ini. Apakah semua pria di rumahnya sudah tiada sampai tidak ada yang mengatur? Apa saja kerja kalian semua? Mencari selama 5 tahun, satu orang desainer busana saja tidak bisa kalian temukan. Presiden Su, orang yang ahli dalam memotong, merancang, membuat pola, hingga mewarnai, serta menguasai segalanya, memang sangat sulit ditemukan. Apa sesulit itu mencarinya? Aku rasa Bibi itu cukup hebat. Bibi, lihatlah, pakaianku ini robek. Bisakah Anda membantu memperbaikinya? Jangan khawatir cantik, serahkan padaku. Presiden Su, ini benar-benar sangat bagus. Hanya dengan sedikit sobekan dan guntingan, ikatan dan potongan, efek pada atasan terlihat sangat berbeda. Bahkan lekuk tubuh Anda terpancar dengan sempurna. Pergi ke penjahit kelas atas LV pun tidak akan ada hasil seperti ini. Cantik, bagaimana? Hasil perbaikannya lumayan, kan? Bibi, izinkan saya memperkenalkan secara resmi. Beliau adalah pemilik pabrik garmen Xiaoyanzi. Kami, Presiden Su. Keterampilan Anda luar biasa. Kami ingin mengundang Anda ke pabrik kami untuk menjadi kepala desainer busana dengan gaji 1 juta rupiah per tahun. Apakah menurut Anda bisa... 1 juta rupiah? 1 juta rupiah terlalu sedikit. 2 juta rupiah. Apa? 5 juta rupiah. Bonus akan dihitung terpisah. Tidak. Ya ampun, CEO wanita dari mana ini? Sekali bayar langsung 5 juta rupiah, ini terlalu mewah. Ini membuktikan keahlian Kak Ling memang hebat. Kak Ling, cepatlah setujui tawarannya. Anu, Presiden Su, Anda terlalu tinggi menilai saya. Saya hanyalah seorang penjahit kecil, tidak bisa menjadi desainer. Lagi pula, toko jahit ini juga saya buka diam-diam tanpa sepengetahuan putra saya. Dia tidak mengizinkan saya tampil di depan umum untuk melakukan ini. Kak Ling, ini kesempatan yang sangat bagus. Dulu jika bukan karena ayah Xiao Guang yang memaksamu berhenti kerja demi mengurus anak, pakaian-pakaian yang kau desain ini sudah bisa tampil di peragaan busana Paris. Sekarang sifat Xiao Guang seperti ini, benar-benar kaku seperti ayahnya. Ini benar-benar terlalu mementingkan ego pria. Coba pikirkan, sekarang ini zaman apa? Apa salahnya jika wanita keluar untuk mencari uang? Aku juga ingin begitu. Tapi, Xiao Guang benar-benar tidak akan menyetujuinya. Bibi, mendengar perkataan mereka, Anda pasti sudah mengabdi demi keluarga dan anak selama separuh hidup Anda kan? Itu sangat mulia. Tapi, Anda juga harus mulai memikirkan diri Anda sendiri. Lihatlah, Anda begitu berbakat, sungguh tidak seharusnya disia-siakan. Lagi pula, kita sebagai wanita bukanlah barang pelengkap bagi pria. Tidak seharusnya terkekang oleh pria. Kita harus hidup untuk diri sendiri dan berjuang demi impian. Tenang saja, aku akan membantumu tampil di Paris Fashion Week dan membantumu mewujudkan impian itu. Ini kartu namaku. Aku menunggumu. Datanglah bekerja kapan saja. Terima kasih ya. Aku akan pulang dan berdiskusi dulu dengan putraku. Masalah ibu tampil di depan umum, pergi ke jalanan untuk menjadi penjahit bagi orang lain, apa kau mengetahuinya? Apa kau mabuk lagi? Kurangi minumnya. Memangnya kenapa kalau aku minum sedikit? Pria mana yang tidak minum alkohol? Aku sedang bertanya padamu. Kau tahu soal ini atau tidak? Aku tidak tahu. Tidak berguna. Tidak tahu apa-apa. Rekan kerjaku semua tahu. Mereka menertawakanku. Mengatakan aku menyiksa ibu sendiri. Mengatakan aku putra yang tidak berbakti. Sudah puluhan tahun, masih harus keluar untuk menjahit baju orang lain. Kau tahu betapa malunya wajahku ini? Hah? Sayang, maafkan aku. Semua ini salahku. Aku beritahu kau, saat ibu pulang nanti, kau harus bekerja sama dengan baik. Mengerti?
Ibu, kemarilah. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Ibu, kenapa kau pergi bekerja di luar? Seluruh kantorku sudah membicarakannya. Mereka semua menertawakanku. Katanya aku menyiksamu. Kapan aku pernah membiarkanmu lapar? Atau membiarkan kalian tidak punya pakaian? Kau tahu betapa malunya aku? Xiao Guang, bukankah Sixi sedang hamil? Ibu hanya ingin membantu keuangan kita sedikit. Kedepannya nanti, kebutuhan biaya pasti akan semakin banyak. Urusan mencari uang adalah urusanku sebagai laki-laki. Kalian tidak perlu ikut campur. Bukankah sudah kukatakan sebelumnya? Akan kukatakan sekali lagi pada kalian. Ayah sudah tiada, jadi segala urusan di rumah ini adalah keputusanku. Suami adalah pemimpin istri. Hisiksi kau harus patuh padaku. Anak laki-laki adalah pemimpin ibunya. Ibu, kau juga harus patuh padaku. Tugas kalian hanyalah belanja, masak, dan menjaga anak. Mengerjakan urusan rumah tangga saja sudah cukup. Segala hal lainnya tidak perlu dilakukan. Mengerti? Xiao Guang, maafkan kami. Ibu sebenarnya hanya ingin membantumu sedikit. Membantu? Kau membuka toko jahit, memangnya bisa menghasilkan berapa sebulan? 500? 1000? Apa gaji bulananku yang sebesar 3.500 rupiah tidak cukup untuk kalian habiskan? Xiao Guang, bekerja di toko jahit memang agak melelahkan. Tapi, sebulan bisa dapat 1.500 rupiah. 1.500 rupiah? Bahkan tidak cukup untuk sekali aku minum-minum. Xiao Guang, bagaimana jika ibu mendapatkan pekerjaan yang terhormat dan gajinya banyak? Apakah kau akan setuju? Banyak? Apa bisa lebih banyak dariku? 5 juta rupiah setahun. Apa? 5 juta rupiah? Ibu gunakan otakmu sedikit. Kau itu wanita dan sudah berumur. Selain penipu, siapa yang akan memberikanmu 5 juta rupiah secara cuma-cuma? Aku ini seorang pria, lulusan universitas ternama, masih muda dan punya tenaga kuat, tapi sebulan saja hanya 3.500 rupiah. Sungguh, aku tidak membohongi kalian. Lihatlah, Pabrik garmen Xiaoyan, Chief Designer, bahkan ada stempel resminya. Mungkinkah ini nyata? Nyata apanya? Kalian berdua wanita bodoh? Coba kalian lihat baik-baik. Silakan melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang ditentukan dengan biaya sendiri sebelum mulai bekerja. lalu apa masalahnya dengan itu? Masalahnya besar. Ini adalah modus penipuan baru. Mereka menipu kalian untuk tes kesehatan, lalu bilang kalau kalian kena kanker, dan kalian harus membayar biaya operasi ratusan ribu rupiah. Belakangan ini banyak orang tua yang terkena tipu. Ujung-ujungnya, uang habis, operasi dilakukan, tapi nyawa tetap melayang. Presiden Su adalah orang yang sangat baik. Dia tidak mungkin menipuku. Mana ada penipu yang terlihat seperti penipu? 1. Kau tidak punya ijazah. 2. Kau tidak punya pengalaman. 3. Usiamu sudah tua. Kau tidak punya kelebihan apapun. Perusahaan sehebat itu, mana mungkin mau merekrutmu? Mereka hanya melihat usiamu yang tua karena kau mudah ditipu. Ibu punya pengalaman. Dulu, Dulu apanya? Ibu, kau tidak mengerti. Zaman sudah berubah. zaman memang bisa berubah, tapi tren busana tidak akan pernah berubah. Dulu kalau bukan karenamu, pakaian rancanganku pasti sudah dikirim ke pameran pakaian Paris. Kali ini, aku harus pergi ke perusahaan Presiden Su. Xiao Guang, apa yang kau lakukan? Kenapa kalian diam saja? Ibu kita sudah terpengaruh. Jangan biarkan dia tertipu lebih jauh. Kurung dia dulu. Cepat lakukan. Lepaskan aku. Anak, cepat biarkan ibu keluar. Anak aku tidak sedang ditipu. Lepaskan aku. Xiao Guang, cepat buka pintunya. Biarkan ibu-ibu keluar. Aku Xiao akan Guang, pergi dinas kau beberapa hari. tidak boleh bersikap Ingat seperti ini itu. padaku. Jangan sekali-kali melepaskan ibu keluar. Jangan sampai dia tertipu lagi. Baik, saya mengerti. Lalu, jangan beri dia makan terlalu kenyang. Dia sudah mulai pikun. Tapi, itu kan ibu kita. Apa tidak apa-apa begini? Wanita, kalau tidak dididik, akan bertindak semena-mena. Jika si tua ibu tidak lapar, dia tidak akan tahu kesalahannya. Aku peringatkan kau, jangan sampai kau berhati lunak. Kalau tidak, saat aku kembali nanti, aku tidak akan mengampunimu. Lepaskan aku. Cepat lepaskan aku. Cepat biarkan ibu-ibu keluar. Xiao Guang, Ibu, kau tidak boleh memperlakukanku seperti ini. jangan berteriak lagi. Sigzi, tolong lepaskan ibu. Ibu, aku juga ingin melepaskanmu. Tapi Xiao Guang dia akan menghabisiku. Xiao Guang berpesan, mulai hari ini, ibu hanya boleh makan bakpao saja. Ibu, maafkan aku. Inilah putra yang kubesarkan dengan sepenuh hati selama separuh hidupku. Tega-teganya dia memperlakukanku begini. Kau itu wanita. Apa gunanya melihat barang-barang ini? Aku sudah membantumu mengundurkan diri. Mulai hari ini, kau cukup diam di rumah untuk membimbing anak-anak. Aku, gajiku 500 rupiah sebulan, sedangkan gajimu hanya 50 rupiah. Kenapa aku yang harus di rumah? Suami adalah pemimpin istri, karena kau sudah masuk ke keluarga-keluarga Zhao.
Kau harus patuh pada pria bermarga Zhao ini. Demi keluarga ini, demi dua orang pria, ternyata inilah akhir hidupku. Kau sangat berbakat. Sungguh tidak seharusnya disia-siakan. Kita sebagai wanita, bukanlah pelengkap bagi pria. Tidak seharusnya terbelenggu oleh pria. Kita harus hidup untuk diri sendiri, berjuang demi impian. Presiden Su benar. Wanita tidak seharusnya menjadi pelengkap pria, tidak seharusnya terikat oleh pria, dan harus hidup untuk diri sendiri. Ekshe, lepaskan ibu. Ibu, aku juga ingin melepaskanmu. Tapi Xiao Guang, dia benar-benar akan menghabisiku. Shishi, kita tidak perlu takut. Atas dasar apa? Kita harus mau diikat oleh pria? Xiao Guang mengikatmu? Ayahnya mengikatku? Kita para wanita, kenapa harus terbelenggu oleh pria? Ibu tahu, dulu kau ingin menjadi seorang desainer busana, tapi setelah menikah kau diikat oleh Xiao Guang. Ibu tidak ingin kau mengikuti jejak lamaku. Pekerjaanmu sudah aku berhentikan. Kenapa? Kenapa? Suami adalah pemimpin istri, karena kau sudah masuk ke keluarga-keluarga Zhao, kau harus patuh padaku, pria bermarga Zhao ini. Ibu, maafkan aku. Shishi, ini bukan salahmu. Ayo, kita pergi bersama ke pabrik garmen Xiaoyan. Di dunia ini, hal apa yang tidak lebih penting daripada pria? Ayo, kita pergi sekarang. Kita sebagai mertua dan menantu, pasti bisa membangun karier yang hebat bersama. Cepat sedikit, apa kalian belum makan? Maafkan saya, Supervisor Wu, mohon maaf. Aduh, kalian para wanita ini benar-benar tidak berguna sama sekali. Bekerja saja lambat sekali. Kalau soal menjahit, aku sendiri bisa mengalahkan 100 orang seperti kalian. Berhenti! Kalian berdua, sedang apa di sini? Halo, Tuan. Ini kartu nama yang diberikan Presiden Su kepadaku. Dia yang menyuruhku datang untuk mulai bekerja. Presiden Su. Oh, Su Nuan-Nuan. Gadis ingusan itu maksudmu? Hahaha. Di sini, tidak ada Presiden Su. Yang ada hanya manajer Wu, yaitu aku sendiri. Kalian ini, cepat angkat kaki dan pulang saja. Sana ganti popok anak kalian. Kau? Atas dasar apa kau menyobek kartu nama kami? Atas dasar apa? Atas dasar aku adalah supervisor di sini. Semua di sini berada di bawah kendaliku. Atas dasar aku adalah laki-laki, sedangkan kalian hanyalah perempuan. Kalian itu hanyalah budak pekerja, dan akulah pemegang kendalinya. Apa itu sudah cukup? Hanya kalian. Pergi. Atas dasar apa kau memukul orang? Pabrik garmen Xiaoyan, bagaimana bisa ada atasan sepertimu? Cepat minta maaf pada menantuku. Aku ini seorang pria sejati. Minta maaf padanya? Apa dia pantas? Semua wanita di sini hidup dari uangku. Kalian berdua, cepat pergi dari sini. Aku tidak akan pergi. Aku akan tetap di sini. Presiden Su yang memintaku datang untuk menjadi kepala desainer pakaian. Aku akan menunggunya di sini. Kepala desainer pakaian? Apa otakmu bermasalah? Sejak pabrik ini didirikan, kepala desainer pakaian selalu laki-laki. Tidak pernah ada wanita. Dulu tidak ada, sekarang tidak ada, dan selamanya tidak akan pernah ada. Kalau begitu aku akan menjadi yang pertama. Kalian para wanita ini tidak punya kemampuan sedikit pun. Hanya bisa bicara besar saja. Kau bilang aku tidak punya kemampuan, ya? Lalu apa kau punya keberanian untuk bertanding melawanku? Jika kau kalah, kau harus minta maaf pada semua wanita di sini, minta maaf pada menantuku, lalu pergi dari pabrik garmen Xiaoyan. Siapa sebenarnya ibu ini? Berani sekali dia. Ini pertama kalinya ada orang yang berani berbicara seperti itu kepada Supervisor Wu. Prestasiku tak terhitung. Aku adalah desainer pakaian tingkat 1. Dan juga juri kompetisi desain pakaian. Kau hanya seorang ibu-ibu desa. Kau yakin ingin bertanding denganku? Ibu, Demi menjaga harga diri kita sebagai wanita, siapapun lawannya nanti, aku akan tetap melawannya sampai akhir.
Baik. Jika nanti kau kalah, kau harus berlutut dan merangkak keluar dari sini. Presiden Su, usaha tidak mengkhianati hasil. Kaling akhirnya bersedia datang, pabrik pakaian kita terselamatkan. Benarkah? Ayo, ikut denganku untuk menyambutnya. Selanjutnya, aku akan mengumumkan aturan pertandingannya. Masing-masing orang mendapatkan sehelai kain putih dalam waktu 30 menit. Siapapun yang desain pakaiannya mendapat nilai tertinggi, dialah pemenangnya. Bukankah kau sedang menindas orang? Benar, dia baru saja bekerja di pabrik pakaian ini. 30 menit, waktunya terlalu singkat. Dia bahkan tidak tahu di mana letak guntingnya. Ini tidak adil, benar-benar keterlaluan. Saat pria bicara, wanita harus diam. Kau, Trik murahan seperti ini tidak akan bisa mengalahkanku. Pertandingan dimulai. Kak Ling tidak perlu membuat pola desain, tapi langsung membentuknya. Ayo semangat, semangat. Hanya sebatas ini kemampuannya, tidak perlu memberi semangat. Dia sama saja dengan para tukang jahit itu. Hari ini, aku akan menciptakan sebuah gaun yang akan mengejutkan seluruh dunia. Aku akan membuat kalian semua terpana. Dasar sekumpulan wanita yang tidak tahu apa-apa. Cepat lihat, Kak Ling langsung menggunakan gunting untuk memotong bentuk dasarnya. Ini tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Wah, indah sekali. Ternyata di dunia ini ada gaun yang begitu cantik. Ini tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Ibu, gaun ini bagaimana ibu bisa membuatnya? Hanya selembar kain putih, setelah dipotong sederhana, diwarnai dan dijahit, ternyata bisa berubah menjadi gaun yang begitu mempesona. Bahkan jika seorang profesor dari Akademi Desain Paris yang datang, mereka pun tidak akan bisa melakukannya. Ini benar-benar gaun impian semua wanita. Kak Ling, kamu benar-benar hebat. Kau membuat harga diri kami para wanita naik. Supervisor Wu, kau kalah. Siapa bilang aku kalah? Gaun ibu mertuaku mendapat pujian dari semua orang, sedangkan kau, bahkan belum menggambar apapun, bagaimana bisa kau tidak dianggap kalah? Gaun ini pasti palsu. Aku sebagai desainer pria saja tidak bisa membuatnya. Sukyang, umumkan hasil pertandingannya. Wanita ini hanya main sulap, dia memalsukannya. Skor 0. Supervisor Wu pemenangnya. ini benar-benar tidak tahu malu. Kalian keterlaluan sekali. Siapa lagi yang tidak terima? Wanita payah, apa yang kau lihat? Kepala desainer hanya bisa seorang pria, dan itu hanya bisa aku, Wu Yiwen. Kau seharusnya pulang saja, dan urus cucumu. Di sini bukan tempat untukmu. Aku tidak pantas? Kaulah yang tidak pantas. Kau memalsukan ini. Kau memfitnah. Benar-benar tidak tahu malu. Ibu? Wanita keras kepala, masih ingin mengalahkanku? Lain kali, terlahirlah kembali sebagai pria. Cepat pergi dari sini. Wu Yiwen, dasar kau orang jahat. Saat Presiden Su datang, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Sialan, kau berani mengancamku? Memangnya kenapa dengan Presiden Su? Bukankah dia juga hanya seorang wanita? Supervisor Wu, apa yang kau lakukan ini tidak baik. Wanita sialan ini benar-benar membuatku kesal. Kalian tangkap pengacau. Sialan ini sekarang juga beraninya kau menyentuh mesin cetak ini. Gawat, mesin cetaknya hancur total. Ini baru saja kita impor dari negara kepulauan peralatan terbaru, harganya 50 juta rupiah. Gawat. Tidak, itu tidak mungkin.
Buktinya sudah ada di depan mata. Mesinnya bahkan tidak bisa dinyalakan. Masih mau mengelak? Cukiang, hubungi 112. Supervisor Wu, aku mohon padamu, jangan lapor polisi. Kami akan ganti rugi. Bagaimana? Benar, kami akan ganti. Meski harus jual segalanya, kami akan bayar. Aku mohon padamu, lepaskan ibu mertuaku. Sudah terlambat. Aku ingin melihatnya masuk penjara dan mendekam di sana. Presiden Su. Gawat, Kak Ling sedang dihajar oleh manajer Wu. Apa? Dia bahkan menghina Kak Ling hanya seorang wanita dan tidak pantas menjadi kepala perancang busana. Beraninya dia mencari masalah. Mesin cetak tidak mungkin rusak semudah itu. Kau ingin menjebakku. Aku akan melaporkanmu pada Presiden Su. Presiden Su, ada apa dengan Presiden Su? Apa bedanya dia dengan wanita sialan sepertimu? Pabrik ini, dunia ini, tetap laki-laki yang berkuasa. Binatang, kau akan menerima balasannya. Aku akan menerima balasan. Orang yang akan menerima balasan adalah kau. Tangan ini yang sudah merusak mesinnya kan? Akan kuhancurkan tanganmu sekarang. Ibu? Ibu, jangan. Ibu, jangan. Hentikan. Beraninya kalian melakukan ini. Bagaimana keadaanmu? Presiden Su Anda sudah datang. Wanita ini datang untuk membuat keributan di pabrik kita. Wu, Supervisor Wu sedang memberinya pelajaran. Presiden Su, Presiden Su, kenapa Anda memukulnya? Presiden Su, kenapa Anda memukulku? Lihatlah apa yang sudah kau perbuat. Perbuatan apa? Kami melakukan hal yang benar. Kenapa malah memukul kami? Kak Ling, dia adalah kepala perancang busana yang bersusah payah aku undang secara pribadi. Lihat apa yang sudah kau lakukan. Presiden Su, kami tidak tahu kalau dia adalah orang yang Anda undang. Seandainya kami tahu, kami tidak akan pernah berani melakukannya. Presiden Su, Presiden Su, ampuni kami. Presiden Su, ampuni kami, Presiden Su. Kalian bohong. Jelas-jelas kalian tahu. Ibu mertuaku sudah mengeluarkan kartu nama Presiden Su, tapi kalian tidak percaya. Kalian meremehkan ibu mertuaku karena dia wanita, bahkan memfitnahnya telah merusak mesin. Apa benar begitu? Pegang dan angkat dia. Kak Ling, ayo. Bagaimana mereka memukulmu? Balaslah mereka dengan cara yang sama. Rasakan ini, karena sudah menjahati mertuaku dan menjahati kami kaum wanita. Benar, Wu Yuan, Sukiang, mereka memang pantas dipukul. Entah laki-laki atau perempuan, semua adalah karyawan di pabrik ini. Semuanya setara, seharusnya saling menyayangi dan berjuang demi pabrik. Bicara yang bagus. Benar, setuju. Kak Ling, mohon maaf. Kejadian ini adalah kelalaianku dalam menjagamu, membuatmu harus menderita. Tenang saja. Aku pasti akan memberimu penjelasan yang memuaskan. Semuanya dipecat. Kalian dilarang bekerja di industri ini selamanya. Kau tidak sedang bercanda kan? Pabrik garmen Xiaoyan hampir bangkrut? Pabrik ini tanpa aku pasti akan hancur. Lagi pula, pamanku adalah petinggi di grup Bintang 5. Menghabisi kalian semua hanya butuh waktu singkat. Grup Bintang 5 itu adalah konglomerat papan atas internasional. Kita tidak mungkin berani menyinggung mereka. Benar, ingat dulu, orang terkaya di Qingzhou pernah menyinggung grup Bintang 5. Kerajaan modal senilai 1 miliar rupiah langsung runtuh seketika. Bukan hanya itu, aku juga dengar ada seorang bos wanita yang menyinggung mereka, orangnya langsung menghilang. Presiden Su, aku hargai niat baikmu, tapi aku tidak boleh menyeretmu ke dalam masalah ini. Ayo kita pergi. Kak Ling, jangan khawatir, serahkan semuanya padaku. Aku umumkan, pecat Wu Yuan. Mulai sekarang Kak Ling yang akan
menjabat sebagai kepala desainer busana. Baik. Su Nuan, kau akan menyesal. Aku Sunuan-nuan dalam bertindak, tidak pernah merasa menyesal sedikit pun. Hanya dengan sedikit latar belakang kekuasaanmu itu, di mataku, sama sekali tidak layak untuk dibahas. Karena ayahku adalah Su Jianlin. Orang terkaya di negara Long? Kau adalah putrinya? Bawa dia pergi. Presiden Su, terima kasih banyak ya. Oh, ini adalah menantuku, Sixi. Dia juga bekerja di bidang desain busana. Aku berharap kau bisa mempertahankannya juga di sini. Kalau begitu, itu berita yang sangat bagus. Mari kita bertiga bersama-sama membangun pabrik busana ini menjadi lebih besar dan kuat. Kak Ling, Sisi, mulai sekarang kalian akan tinggal di sini. Presiden Su, tinggal di villa? Bukankah ini terlalu mahal? Benar sekali. Ini adalah hadiah dari perusahaan untuk kepala desainer pakaian. Kalian tidak perlu mengeluarkan uang. Begini. Presiden Su, uang perusahaan tetaplah uang. Ini sungguh terlalu boros. Kak Ling orangnya baik sekali, selalu memikirkan orang lain. Sebenarnya, villa ini adalah villa yang terbengkalai. Katanya, pemiliknya sudah menghilang selama 10 tahun karena mengalami kecelakaan pesawat dan jatuh ke dalam laut. Sekarang villa ini diserahkan ke manajemen properti. Biaya sewanya sangat murah. Sebulan hanya 300 rupiah. 300 rupiah? Iya, bukankah ini terlalu murah? Benar. Jadi kalian tinggallah dengan tenang di sini. Terima Presiden kasih. Su, ayo masuk. Presiden Su, dekorasi ini setidaknya bernilai 10 juta rupiah kan? Ini benaran dikelola manajemen properti. Masih bisa semurah itu? Iya, Presiden Su. Apa ini benar-benar cuma 300 rupiah? Mau bagaimana lagi? Ini kan villa paling murah milikku. Iya. Lagi pula, begitulah kalau barangnya berkualitas dengan harga terjangkau. Ayo, mari bersih-bersih. Setelah selesai, kalian bisa langsung menempatinya. Itu. Presiden Su, Anda adalah bos? Mana mungkin saya membiarkan Anda melakukan pekerjaan ini? Hei, di perusahaan, memang ada hubungan atasan dan bawahan. Tapi secara pribadi, kita adalah teman. Lagi pula, bos yang perhatian pada karyawannya, bukankah itu hal yang sangat wajar? Kak Ling, kau sekarang adalah harapan pabrik garmen Xiaoyan. Keuntungan pabrik sedang tidak baik. Tidak ada satupun produk yang bisa diandalkan. Kedepannya, semua bergantung padamu. Presiden Su, Anda tenang saja. Aku dan Shishi pasti akan bekerja keras. Tapi, pekerjaan kasar seperti ini, biar kami saja yang melakukannya. Baiklah, kalau begitu. Kalau sudah selesai bersih-bersih, cepatlah tidur. Aku pergi dulu ya. Presiden Su, apakah kaki Anda terkilir? Kenapa bisa tidak hati-hati begitu? Ayo, duduk di sofa. Jangan bergerak, aku akan memijatnya sebentar. Waktu kecil saat kakiku terkilir, ibu juga selalu memijatku seperti ini. Kak Ling sangat perhatian. Andai saja dia ibuku. Benar juga. Aku jodohkan saja dia dengan si tua itu, bereskan. Nantinya kontrak senilai 100 juta rupiah, tidak usah datang mencariku lagi. Baik, pelajaran dari ketua Su memang benar. Ayah, aku pulang. Akhirnya kau mau pulang juga. Lihatlah calon pasangan barumu. Jangan bercanda. Sejak ibumu meninggal dunia, aku tidak pernah berniat mencari lagi. Aku tidak tertarik pada wanita. Mereka hanya wanita biasa yang membosankan dan tidak berpendidikan. Bukan begitu, Kak Ling. Dia benar-benar sangat cocok untukmu. Lihatlah. Dia sangat berbakat dan punya pemikiran yang dalam. Lihat, dia juga sangat cantik. Mana mungkin dia berpendidikan? Pasti dia hanya mengincar uangku saja. Tidak bisa dinikahi. Bukan begitu, Ayah. Kak Ling itu baik dan jujur, ambisius dan bisa diandalkan. Benar-benar sangat cocok untukmu. Harta keluargaku bernilai 1 triliun rupiah. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Jika aku menikahi wanita pemuja harta, seluruh jerih payah seumur hidupku akan hancur sia-sia. Ayah,
Kau ini berprasangka buruk saja. Bagaimana kalau begini? Apakah kau berani bertaruh denganku? Taruhan apa? Jika kepribadian Kak Ling memang bisa diandalkan, kau harus menikahinya dan jadikan dia ibuku. Ayo, kau berani bertaruh tidak? Baik, aku bertaruh denganmu. Jika kau menang, aku setuju untuk mencoba mengenalnya. Tapi jika kau kalah, nanti, jangan pernah bahas lagi padaku soal mencari istri baru. Baik, setuju. Bu, apa lampunya rusak? Kenapa tidak menyala ya? Biar ibu lihat. Lampunya memang rusak. Biar ibu perbaiki saja. Bu, bagaimana kalau biar pengelola gedung saja yang memperbaikinya? Tidak perlu, ini sangat mudah kok. Kau lupa ya? Dulu, ibumu ini pernah punya sertifikat teknisi listrik. Ini. Kenapa ada uang sebanyak ini? Ya ampun, ini. Setidaknya ini pasti ada 100 juta rupiah, kan? Kenapa bisa ada banyak uang di sini? Presiden Su bilang, pemilik rumah lamanya tiada di laut, atau mungkin karena kecelakaan pesawat. Uang ini kemungkinan besar adalah miliknya. Harta memang bisa menggoyahkan hati manusia. Lihatlah, ekspresi gembira kedua orang itu. Ayah terlalu cepat mengambil keputusan. Selanjutnya, kedua orang itu pasti akan mengambil uang itu diam-diam, lalu mengundurkan diri dari pekerjaan. Kau percaya tidak? Aku tidak percaya. Bagaimana kalau? Sebaiknya kita lapor polisi saja. Tapi Bu, ini 100 juta rupiah loh. Ini bukan masalah banyak atau sedikitnya uang. Ini uang orang lain. Kita tidak boleh mengambilnya. Ya Bu, aku menurut padamu. Halo, saya ingin melapor. Di dalam rumah sewa saya menemukan 100 juta rupiah. Halo, saya ingin melapor polisi. Di rumah sewaan saya menemukan 100 juta rupiah. Karakter Kak Ling ini sungguh luar biasa. Jika itu aku sudah membawa uang itu dan kabur semalaman. Apakah kalian yang melapor polisi? Benar, Bapak Polisi. Di rumah sewaan saya menemukan uang tunai dalam jumlah besar. Panggil pusat. Telah ditemukan di Villa Phoenix sejumlah besar uang tunai misterius. Mohon bantuan mobil pengangkut uang. Ganti. Nyonya, mengenai uang ini, nanti akan ada rekan kami yang datang untuk menanganinya. Sekarang, mohon bantuannya untuk ikut kami ke kantor polisi untuk membuat laporan. Apakah bisa? Tidak masalah. Ayah, sudah kubilangkan, kemampuan Kak Ling itu hebat. Karakternya bagus, baik hati, dan jujur. Dia menemukan uang tapi tidak ingin memilikinya. Ternyata di dunia ini masih ada orang yang teguh memegang prinsip dan tidak tergoda oleh harta benda. Kalau begitu, Ayah. Selanjutnya, tolong penuhi janjimu untuk bertemu dengan Kak Ling. Ini, Ayah tidak berniat untuk ingkar janji, kan? baiklah. Aku akan memenuhi janji itu. Lalu kapan? Kau akan menjemputnya ke sini? Aduh. Sekarang sudah mulai merasa sayang, padahal belum juga menikah. Tapi sudah mulai perhatian pada calon istri. Hei, dasar anak nakal. Sekarang aku akan memberitahu Kak Ling dan mengatur agar kalian bisa bertemu. Tapi jangan sampai identitasmu terbongkar, bahwa kau adalah ayahku. Supaya Kak Ling tidak merasa sungkan. Sampai jumpa. Li Xiangling adalah wanita yang cukup baik. Mari kita coba saja. Aduh, Nuan-Nuan ini ada-ada saja. Dia bersikeras memperkenalkanku pada seseorang. Karena aku tidak bisa menolaknya, lebih baik aku temui saja. Hati-hati. Maafkan saya. Tidak apa-apa, pergilah. Lain kali hati-hati saja. Terima kasih.
Terima kasih banyak. Ternyata etikanya cukup baik. Jika ini wanita lain, pasti dia sudah mengamuk dan marah-marah. Terima kasih. Ya, Miss Lee tidak perlu sungkan, kebetulan yang luar biasa. Mari perkenalan secara resmi. Nama saya Su Jianlin. halo, Tuan Su. Saya Li Xiangling. Halo, Tuan Su. Saya Li Xiangling. Mari, silakan lewat sini. Tuan, Anda ingin makan apa? Dia cukup sopan juga. Beri saya seporsi nasi kaki babi. Sedang kencan buta malah pesan nasi kaki babi. Dia tipe yang sangat sederhana ya, tapi ini cukup menarik. Beri saya seporsi nasi kaki babi juga. Tuan, lobster panggang keju, kaviar, atau steak Italia? Apa Anda ingin memesan ini juga? Aku sudah bosan makan semua itu. Hari ini aku ikut makan bersamamu saja, untuk mencoba suasana baru. Ketemu lagi dengan orang miskin. Duh, pria ini suka sekali pamer. Sudahlah, bagaimanapun ini diperkenalkan oleh Nuan-Nuan. Tuan Su, pekerjaan saya adalah desain busana. Apa pekerjaan Anda? Haruskah aku berkata jujur? Jika aku jujur, apa dia akan ketakutan? Tentu saja. Pria ini pelit sekali. Apa jangan-jangan dia baru saja bebas dari penjara? Sebenarnya, saya adalah ketua dari grup Dihao. Maafkan saya. Maaf, ya. Saya sangat terkejut. Grup Dihao. Itu kan perusahaan besar senilai 1 kuadriliun rupiah. Ketua adalah tokoh yang hebat. Mana mungkin dia mau duduk bersamaku sambil makan nasi kaki babi? Mohon bantuannya. Ini gila. Pimpinan dari grup Dihao benar-benar sedang makan nasi kaki babi bersamaku? Gawat. Tadi aku hampir saja menyinggung orang besar. Maaf ya, Ketua Su. Tidak apa-apa. Panggil saja aku Jianlin mulai sekarang. Memanggil ketua Su terus, terasa sangat asing. Baik, Ketua Su. Kalau begitu, aku akan memanggilmu Jianlin. Aku merasa nyaman bersamamu. Bagaimana menurutmu tentangku? Apa kita bisa menjalin hubungan? Tidak. Kondisi Anda sangat baik. Sedangkan aku hanyalah seorang penjahit. Aku tidak pantas untuk Anda. Bakat dan kepribadianmu yang menarik perhatianku. Aku rasa pandangan hidup kita cukup sejalan. Kita akan menjadi pasangan yang serasi. Anda tidak sedang bercanda kan? Untuk menunjukkan ketulusanku, aku akan memberimu 30% saham grup Dihao, 100 hotel, 50 kawasan wisata resor, dan 1.000 mobil mewah sebagai mas kawin. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Pimpinan dari kelompok kekaisaran bernilai triliunan rupiah naksir padaku? Ketua Su, tawaran Anda memang sangat menggiurkan. Anda juga sangat tulus. Anda orang yang baik. Namun, saat ini aku belum ingin menikah. Aku tidak ingin terkekang oleh keluarga lagi. Aku ingin memiliki karier sendiri. Kau menolakku? Ini pertama kalinya ada wanita yang berani menolakku. Menarik sekali. Jiangling, aku tidak hanya tidak akan mengekangmu, tapi aku juga akan membantumu. Jika kau bersedia, grup Dihao bisa kuserahkan padamu untuk dikelola. Aku bisa membawamu bertemu presiden, pergi ke luar negeri menghadiri perjamuan sosialita, dan membantumu memperluas koneksi. Ketua Su, aku menghargai niat baik Anda. Hanya saja, aku rasa wanita harus mengandalkan diri sendiri. Hanya dengan menjadi kuat barulah kita punya prinsip. Aku percaya selama aku berusaha cukup keras, aku pasti akan bisa meraih pencapaian luar biasa dalam bisnis pakaian, membuat pakaian rancanganku, tampil di pameran busana Paris, dan dikenal di seluruh dunia. Kenapa sifatnya mirip sekali dengan Nuan-Nuan? Aset triliunan rupiah tidak mau, malah memilih untuk merintis usaha. Tapi, aku tetap senang bisa mengenalmu. Jianlin, kita bisa berteman mulai sekarang. Miss Lee, aku juga senang bisa mengenalmu. Jika butuh bantuan apapun nanti, kau bisa mencariku kapan saja. Terima kasih. Sudah 30 tahun, baru kali ini aku tertarik pada seorang wanita.
Dalam 1 menit, aku mau semua data tentang Li Xiangling. Kak Ling, coba ceritakan padaku. Bagaimana hubunganmu dengan orang itu? Presiden Su, Jianlin adalah orang yang baik. Masalahnya adalah, hanya saja, saat ini aku belum memiliki perasaan spesial padanya. Saat ini aku hanya ingin fokus bekerja. Cinta bisa tumbuh seiring berjalannya waktu kan? Bagaimana kalau kalian berdua mencoba lebih lama lagi? Presiden Su, Cobalah sebentar lagi. Presiden Su, gawat. Wu Yuan memihak pamannya dan membalas dendam pada kita dengan gila. Toko-toko kita semuanya telah disegel. Wu Yuan. Wu Yuan sialan itu. Sepertinya pelajaran yang kuberikan terakhir kali masih belum cukup baginya, ya? Pabrik pakaian kita selama ini bergantung pada toko luring, produknya juga monoton dan kurang kompetitif. Jika terus begini, pabrik pakaian kita pasti akan bangkrut. Presiden Su, jangan khawatir, aku punya cara. Kak Ling, apa rencanamu? Jika toko luring tidak jalan, maka kita beralih ke daring, melakukan siaran langsung. Jaringan daring dan siaran langsung? Sepertinya itu memang kesempatan yang bagus. Kalau begitu, Kak Ling, hal ini aku percayakan padamu. Baik. Begini, aku dan Shishi akan merancang beberapa puluh set baju dulu, lalu kita jalankan grosir dan eceran bersamaan. Pabrik garmen Xiaoyan pasti bisa bangkit kembali. Terima kasih Kak Ling. Presiden Su, apakah ini akan berhasil? Kita tidak punya pengalaman siaran langsung sama sekali. Aku percaya pada Kak Ling. Halo semuanya. Selamat datang di ruang siaran langsung pabrik garmen Xiaoyan. Aku adalah kepala desainer pakaian, Li Xiangling. Hari ini aku membawakan untuk kalian 200 lebih potong pakaian desain orisinal, kualitas tertinggi, dengan harga terendah. Apa yang terjadi? Kenapa di ruang siaran hanya ada 6 orang? Kok tidak ada yang menonton ya? Ketua Su, ini adalah data Nyonya Li Xiangling, selengkapnya. Setia dan tulus, baik hati serta jujur, lemah lembut, anggun, dan berani bertanggung jawab. Dia benar-benar sosok istri yang sangat sempurna. Nyonya Li dan Nona Muda sedang siaran langsung bersama. Oh. Biar kulihat. Kenapa tidak ada penontonnya? Siapa yang berani mencari masalah seperti ini? Itu orang-orang dari organisasi Wu Yuan. Mereka sengaja membuat laporan jahat. Dia adalah mantan pengawas di pabrik Nona Muda. Hanya semut kecil saja, ingin mencoba melawan yang lebih kuat. Hubungi Zhang Damin dari platform siaran langsung itu. Aku ingin semua orang melihat ruang siaran Xiangling. Baik, sejak Nyonya sudah tiada. Baru kali ini Ketua Su begitu memanjakan seorang wanita. Karyanya sangat indah, begitu megah menawan, bisa terlihat sangat artistik, tapi juga bisa dinikmati siapa saja. Xiangling benar-benar seorang jenius dalam desain. Kak Ling, jumlah penontonnya, apa tidak terlalu sedikit ya? Barang bagus pasti akan ditemukan orang. Jangan takut, tunggu sebentar lagi. Ibu benar. Kualitas pakaian kita bagus, harganya terjangkau, tidak perlu takut. Presiden Su, kita bisa memanggil karyawan untuk membantu, bagikan ke banyak platform, dan bisa siaran langsung bersama. Itu ide yang bagus. Kak Ling, kau benar-benar jenius. Aku sangat puas dengan saran ini. Cepat, segera laksanakan. Baik. Halo semuanya. Selamat datang di ruang pakaian pabrik Xiaoyanzi. Saya adalah kepala desainer pakaian Li Xiangling. Semua pakaian kami didesain sendiri dan diproduksi sendiri. Sekarang kami mengundang seluruh merek pakaian, mal besar, distributor, dan lainnya di dunia untuk bekerja sama. Lili, cepat lihat. Pakaian ini lebih bagus daripada edisi terbatas LV. Hanya Rp6,6. Sudah termasuk ongkos kirim. Aduh, ukurannya hampir habis. Cepat bantu aku beli 2 potong. Tidak, beli 5 potong. Apakah ini pabrik garmen Xiaoyan? Setiap model pakaian kalian, aku pesan 1 juta potong. Ini, Kak Ling, lihatlah. Pesanannya meledak. Sudah terjual 2 miliar rupiah. Ayo, istirahatlah sejenak. Cepat, pergi beritahu bengkel produksi untuk mempercepat produksi. Baik.
Baguslah, pabrik kita terselamatkan. Aku akan terus berusaha keras, agar tahun ini bisa menghasilkan 5 miliar rupiah. Sialan, aku benar-benar ditipu habis-habisan. Wanita Sunuan-Nuan ini ternyata bukan putri orang terkaya. Mereka benar-benar sangat beruntung sekali. Ayo, hancurkan semuanya. Berhenti kalian semua. Wu Yiwen, kau masih berani datang membuat kekacauan. Kau benar-benar tidak takut akan akibatnya, ya? Hei. Jangan gunakan ayahmu untuk menekan aku. Dia itu hanya orang tidak berguna. Sekarang aku adalah orangnya grup bintang 5. Lebih baik kau patuh dan bekerja sama denganku. Jika tidak, aku tidak akan segan-segan. Perjanjian 1 rupiah? Kenapa kalian tidak merampok saja? Sekarang ruang siaran langsungku menghasilkan puluhan miliar rupiah penjualan dalam sehari. Wu Yiwen, biar ku beritahu kau, bahkan jika kau memberiku 10 miliar rupiah, aku tidak akan pernah menjualnya. Sekarang kau segera pergi dari sini, atau kau tidak akan bisa menanggung akibatnya. Masih berani mengancamku. Teman-teman, hancurkan semuanya. Baik. Asisten Liu, kau melakukannya dengan baik. Ketua Su, Presiden Zhang di ruang siaran langsung. Kami masih belum bisa menghubunginya. Apa? Maksudmu? Benar. Kali ini kita bergantung pada Nyonya Li dan menantunya, serta nona muda. Hahaha, benar-benar luar biasa. Para wanita ini tidak kalah hebat dari pria. Xiangling ahli dalam desain, Hisiksi ahli dalam penjualan, Nuan-Nuan ahli dalam manajemen. Jika mereka bekerja sama, pabrik garmen Xiaoyan ini tahun depan sudah bisa melantai di bursa saham. Haha. Gawat, Ketua Su, nona muda dan Nyonya Lin dalam bahaya. Beraninya mereka. Bawa 100 pengawal dan ikut denganku. Baik. Bagaimana bisa kalian melakukan ini? Apa kalian sudah tidak menganggap hukum lagi? Di kota Jiang, akulah hukumnya. Wu Yiwen, ayahku adalah. Dia pasti tidak akan melepaskanmu. Hahaha, masih mau menggunakan ayahmu untuk menekanku? Identitas dan latar belakangmu sudah aku selidiki dengan sangat jelas. Kau hanyalah gadis liar yang lari dari desa. Ayahmu hanyalah seorang kuli bangunan. Pabrik ini hasil dari kau menjual diri pada pria tua. Ini pertama kalinya ada orang yang menghina ayahku seperti ini. Wu Yiwen, aku akan memberimu 1 kesempatan lagi. Sekarang juga cepat pergi dari sini. Jika tidak, saat ayahku mengetahuinya, bahkan orang dari grup bintang 5 pun tidak akan bisa melindungimu. Kau benar-benar menganggap dirimu putri dari orang terkaya. Sadar diri sedikitlah. Cuy, aku juga akan memberimu 1 kesempatan terakhir. Tanda tangani kontrak ini, atau aku akan menghajarmu, lalu membuangmu jauh-jauh. Presiden Su, jangan takut. Kita hubungi 112. Lapor polisi. Kak Ling, Terakhir kali aku belum menghabisimu. Kali ini akan kuselesaikan. sakiti ibuku. Sisi. Kalian komplotan penjahat. Aku benar-benar tidak akan melepaskan kalian begitu saja. Aduh, wanita sialan ini berani mengancamku. Kawan-kawan, menurut kalian, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan? Tentu saja habisi mereka sekarang. Bagus, satu persatu kita tangani mereka. Haha. Jangan mendekat. Hahaha. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan. Akan kuhancurkan kau. Kak Ling. Kak Ling. Kak Ling. Biar aku yang bereskan kau duluan. Hahaha. Jangan mendekat. Jangan. Jangan mendekat. Jangan. Hentikan.
Xiangling, maafkan aku. Aku datang terlambat. Tidak apa-apa. Ayah tidak boleh melepaskan mereka begitu saja. Ayah, Xiangling, soal ini akan kujelaskan padamu nanti. Aku akan membuat mereka membayar perbuatannya. Sialan, kau ini Su Nuan, ayah yang payah itu ya. Berani sekali kau berbicara seperti itu kepada direktur kami? Orang tua ini adalah direktur kalian? Dasar orang yang tidak punya mata. Ucapkan satu kata lagi, percaya atau tidak, aku akan membuangmu ke laut dan memberi makan hiu. Mungkinkah dia benar-benar direktur dari grup Di Hao? Grup Di Hao? Su Jianlin? Aduh. Su, ketua Su. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Anda ampuni aku. Aku tidak tahu kalau Anda adalah direktur dari G Group Di Hao. Ketua Su, ampuni kami. Kalian bukan tahu kalau kalian salah, tapi kalian takut jika kalian harus pergi selamanya. Ketua Su, pamanku adalah eksekutif grup bintang 5 yang bernama Wu Chao. Anda, tolong pertimbangkan dia. Ampuni aku sekali ini saja. Aku memohon pada Anda. Eksekutif memangnya siapa? Berani menindas putriku dan wanitaku? Bahkan jika direktur grup bintang 5 yang datang sendiri pun, aku akan tetap menghabisinya. Putuskan otot tangan mereka dan jebloskan ke penjara. Beritahu grup bintang 5 pecat Wu Chao. Jika tidak, bersiaplah untuk menanggung kemarahan kami. Grup Di Hao. Baik, bawa mereka pergi. Kak Ketua Su, ampuni aku. Ketua Su, aku salah. Orang tua, kali ini kerjamu tidak buruk juga. Cepat jelaskan padanya. Manfaatkan kesempatan ini ya. Xiangling, aku tidak memberitahumu bahwa aku adalah ayah dari Nuan karena aku takut kau merasa tertekan. bukan salahmu. Aku yang tidak bertanya dengan jelas. Xiangling, lalu kau, bisakah memberiku kesempatan? Ini di depan umum dan ada banyak orang. Kenapa bicara seperti ini? Lalu apakah kau akan menerimaku? Bersama. Ibu, cepatlah terima dia. Ayah, kalian orang tua benar-benar payah. Cium saja dia, maka Kak Ling akan menjadi milikmu. Xiangling, menikahlah denganku. Akan aku pertimbangkan. Kak Ling, Sisi, kalian sedang sibuk? Kalau begitu kalian mengobrol saja dulu. Aku akan pergi memasak. Hari ini, kalian harus mencicipi masakanku. Kak Ling, lihatlah. Ayahku sangat baik padamu. Sudah 10 tahun. Dia tidak pernah menginjakan kaki di dapur sekalipun. Kak Ling, kapan kau berencana untuk menikah dengan ayahku? Aku sudah tidak sabar ingin kau menjadi ibuku. Kurasa ini masih terlalu cepat. Benar juga. Pria itu semuanya sama saja, perlu diberi waktu untuk diuji. Di Xiangling. Hi Sixi, keluar kalian? Benar-benar tidak berguna. Menjaga ibu saja tidak becus, malah ikut-ikutan ditipu orang. Ayo, ikut aku pulang. Lepaskan aku. Aku dan Sixi tidak ditipu. Hidupku sekarang sangat baik. Jangan ganggu aku lagi. Hi Sixi, bagaimana denganmu? Aku ikut ibu. Baiklah. Sekarang kalian berani melawan aku ya? Biar ku tahu saja, hari ini kalian semua harus ikut aku pulang. Ayo jalan. Cepat. Lepaskan. Ayo pergi. Lepaskan dia. Kau siapa? Ini urusanku dengan ibuku, dan urusanku dengan istriku. Apa urusannya denganmu, ha? Kau ini putra Xiangling yang merasa paling hebat, padahal pecundang itu ya. Kau? Aku akan segera menjadi suami Xiangling, itu artinya aku akan menjadi ayahmu. Kau mau pergi atau tidak? Mau pergi atau tidak? Kalau tidak pergi, aku akan menghajarmu. Hebat sekali. Baru beberapa hari tidak bertemu sudah mencarikan ayah tiri untukku. Biar ku tahu saja. Tunggu saja pembalasanku. Urusan ini belum selesai. Kau? Jianlin, terima kasih banyak, ya. Xiangling, tidak apa-apa. Anak seperti itu memang harus diberi pelajaran. Setelah ini, setiap kali aku melihatnya, aku akan menghajarnya. Mari kita makan dulu. Kita bicara sambil makan. Aku akan mengambil masakannya. Bu, bagaimana menurutmu tentang ayahku? Kau anak yang luar biasa.
Mai Xiangling, ini daging iris untukmu. Cobalah. Enak, Jianlin. Tidak menyangka kemampuan memasakmu sehebat ini. Kau suka makan ini? Aku akan memasakkannya setiap hari untukmu. Halo. Baiklah, acara reuni teman lama, ya? Ya, baiklah. Besok aku ada waktu luang. Restoran di Hao. Baik, kalau begitu besok aku pasti datang. Hotel di Hao adalah salah satu properti milikku. Besok aku akan menemanimu ke sana. Tidak usah, tidak perlu. Itu terlalu berlebihan. Aku takut saat mereka melihatmu, mereka akan ketakutan. Xiangling tidak membolehkanku pergi, maka aku akan pergi diam-diam saja. Kalau tidak, aku tidak akan tenang. Ya, harus begitu. Ayah sedang merencanakan niat buruk apa lagi? Sudah punya istri lalu melupakan putrinya sendiri. Cih, Putriku bisa saja pergi menjauh, tapi istriku tidak akan pernah melakukannya. Halo, Ketua. Halo Ketua. Tetap rendah hati. Bubarlah kalian semua. Istri sang ketua ada di belakang. Jangan sampai dia merasa tertekan. Ini benar-benar keajaiban, Ketua Su sudah menikah. Hei, dia orangnya. Sebentar lagi istriku akan menghadiri reuni teman sekolahnya. Ketua Su, Anda tenang saja, nanti saya akan mengutus orang untuk menyajikan lafite tahun 82. Tambahkan juga 10 kepiting raja untuk tiap orang, 10 mangkuk sarang burung walet, 5 kg kaviar, dan 10 ekor ayam rebus untuk tiap orang. Baik, laksanakan. Ketua, cepat antar aku ke ruang teh. Setelah pesta istriku selesai, kami akan pulang bersama. Ketua Su sangat baik kepada istrinya, bahkan jauh lebih perhatian daripada kepada nona muda. ketua kelas. Di seluruh kelas kita ini, hanya kau yang paling sukses. Kau membuka perusahaan dagang, bahkan sudah jadi miliarder. Aduh, biasa saja kok. Masih lebih hebat Lawang, dia bergerak di bidang konstruksi, laba setahunnya setidaknya beberapa ratus juta rupiah. Lawang, kita ini teman lama, kenapa kau rendah hati sekali? Benar-benar deh. Mana ada, aku ini hanya bekerja di bawah grup di Hao, sekadar untuk menyambung hidup saja. Lawang, kalau begitu kau kenal dengan Ketua Su? Aku ini hanya orang kecil, mana punya kualifikasi untuk bertemu Ketua Su? Hanya jajaran eksekutif inti yang punya kualifikasi itu. Astaga, status Ketua Su setinggi itu ya? Tentu saja, Ketua Su adalah orang terkaya. Kalian sedang mengobrol apa sampai seseru ini? Ayo makan buah. Dipetik dari kebun sendiri, masih segar dan bebas pestisida. Makan apa? Li Xiangling, siapa yang menyuruhmu datang? Malah membawa barang rongsokan ini? Apa kau tahu teman-teman sekelas kita terdiri dari orang-orang seperti apa? Kalau bukan direktur bank, ya bos properti. Paling rendah pun menjabat rektor universitas. Sedangkan kau Ci memakai pakaian gembel begini, lalu menenteng buah-buahan busuk, kau mau merendahkan siapa? Kita semua teman lama, semua orang itu setara. Bagaimana bisa kau bicara seperti itu? Xiangling benar. Dulu saat masih sekolah, semua orang memang setara, tapi begitu terjun ke masyarakat, tentu saja ceritanya jadi berbeda. Xiangling, kondisimu sekarang tidak masalah, aku tidak akan meremehkanmu. Ikutlah denganku, 100.000 rupiah per bulan, akan kubuat kau merasakan kehidupan kelas atas. Bagaimana? Enyah kau. Benar-benar rendah. Galak juga sifatmu, ya. Merasa kurang, ha? 200.000 rupiah, tidak bisa lebih lagi. Li Xiangling, kau itu cuma petani desa, bisa dilirik oleh orang sekelas Bos Wang, cepat turuti saja maunya. Menurutku itu ide bagus. Cepatlah, segera setujui saja. Cepat turuti dia. Turuti saja. Cepat setujui dia. Kalian jangan asal bicara. Aku sudah punya suami. Suami? Li Xiangling, jangan-jangan kau menganggap sugar daddy-mu sebagai suami? Ahahaha. Apa yang kau bicarakan? Kau sudah melakukan siaran langsung untuk menjual diri, pasti sedang mencari sugar daddy. Teman-teman, lihatlah. Li Xiangling membawa menantunya untuk menjual diri bersama. Aduh astaga, ternyata Li Xiangling hebat juga mainnya. Pakaiannya sungguh tidak senonoh. Hahaha. Tentu saja. Tidak disangka ya. Kau benar-benar pandai dalam pemasaran. Ibu mertua dan menantu menjual diri bersama.
Baru pertama kali ini aku mendengarnya. Ahahaha. Jaga mulutmu. Dasar wanita kejam, kau berani memukulku? Akan kuhajar kau. Aku mengerti sekarang. Li Xiangling, kau sedang bermain tarik ulur. Denganku? Dan berpura-pura menjadi wanita suci? Hahaha. Mau main-main, ya? Baik. Hari ini aku akan meladeni permainanmu. Lawang. Ayo bersama. Baiklah. Mari kita beri dia pelajaran. Hahaha. Ayo kemari. Kita semua teman lama. Jangan keterlaluan. Teruslah berakting, semakin kau menolak, aku semakin bersemangat. Jangan mendekat. Ketua Su. Ini teh dahong pao yang baru saja dikirim melalui kargo udara dari Gunung Wuyi. Silakan Anda cicipi. Lumayan juga. Gawat, Ketua Su. Mereka sedang menindas Nyonya di dalam ruang privat. Berani sekali mereka. Kalian jangan mendekat. Xiangling, saat kita sekolah dulu, kau adalah dewi di hatiku. Dia juga dewi bagiku. Turuti saja keinginan kami. Lepaskan. Teman-teman, bukankah kalian setuju? Tentu saja. Turuti saja mereka. Li Xiangling, mereka itu miliarder, mereka bisa menjamin sisa hidupmu, agar bisa hidup bergelimang harta. Li Xiangling, jangan berpura-pura lagi. Apa kau sengaja ingin menaikkan harga jualmu? Memangnya penyokongmu itu punya uang sebanyak uang dan yang lain? Lagi pula kau memang simpanan. Lebih baik melayani teman sekelasmu sendiri. Enyah kalian. Jika kau terus begini, Jianlin tidak akan melepaskanmu. Wanita sialan, sudah diberi hati malah minta jantung. Kau mau main kasar, ya? Aku akan mengabulkan keinginanmu sekarang. Jianlin. Sudah tidak apa-apa. Tenanglah, selama ada aku, tidak ada yang bisa merundungmu. Siapa kau? Hah, berani-beraninya mengacaukan kesenanganku? Beraninya kau memukul orang? Siapa saja tadi yang merundung Xiangling? Maju dan berdiri di hadapanku sekarang. Tadi, siapa saja yang sudah menindas Xiangling? Keluar kalian. Kau berani memukulku? Aku ini adalah mitra bisnis grup Dihao. Rasakan akibatnya. Grup Dihao? Grup Dihao, bagaimana bisa bekerja sama dengan orang sepertimu? Kau bahkan tidak meremehkan grup Dihao? Rasakan akibatnya. Aku akan memanggil orang sekarang. Bodoh. Beliau ini adalah ketua grup Dihao kami, Tuan Su Jianlin. Ketua. Manajer Zeng, kau tidak sedang bercanda, kan? Ketua, bagaimana orang-orang ini harus ditangani? Xiangling, bagaimana menurutmu? Jianlin, kau saja yang putuskan. Kelak aku juga tidak ingin berhubungan dengan orang-orang ini lagi. Kalau begitu buat mereka jera, usir mereka dari kota Jiang dan cekal dari seluruh industri. Ketua Su, ampuni aku, Ketua Su. Ampuni aku, Ketua Su. Xiangling, aku salah, tolong lepaskan kami. Sedangkan mereka, seluruh perusahaan di bawah grup Dihao, dilarang bekerja sama dengan siapapun dari 9 garis keturunan mereka. Baik. Ini artinya putraku di masa depan. Putri, cucu laki-laki, cucu perempuan, hingga cicit. Mereka semua tidak bisa mendapat pekerjaan. Tidak. Jangan. Jianlin, ayo kita pergi. Ayo. Ketua Su, ampuni aku Ketua Su. Aku salah. Ketua Su. Jiangling, jangan bersedih lagi. Begitu juga dengan persahabatan dan cinta. Kita pasti akan bersama seumur hidup, berjalan beriringan, demi keluarga, demi karir, dan takkan pernah terpisahkan. Terima kasih, Jianlin. Xiangling, menikahlah denganku. Aku pasti akan memberimu sebuah pesta pernikahan yang megah, agar seluruh dunia memberkati kita.